Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Al-Quran. Sekarang kita beranjak ke surah Al-Baqarah ayat 155 ya. 155. Silakan satu ayat dibaca. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu sedikit demi sedikit. Berupa apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, dan kekurangan buah-buahan, makan makanan, gitulah inti namanya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Harus kita garis bawahi di sini ya. Akan kami berikan cobaan kepada kalian, titik sampai di sana dulu. Jadi selagi kita masih hidup, pasti Allah akan memberikan kita cobaan. Allah akan memberikan kita ujian. Bagaimanapun bentuknya, itu beragam. Inti nama, orang-orang itu akan diuji sesuai dengan level keimanan mereka. Karena level keimanan kita misalkan sekian, jadi ujiannya pun juga sekian. Ini yang harus digarisbawahi ya, harus benar-benar diingat. Ujian itu akan berbanding lurus dengan apa kira-kira? Ujian akan berbanding lurus dengan pertolongan. Itu inti nama. Kalau misalkan ujian kita 10, maka pertolongan Allah akan datang 10 juga. Kalau ujian kita rasa misalkan 100, maka pertolongan Allah datang 100 juga. Tidak mungkin ya ujian kita 10 sementara pertolongan Allah itu 1, nggak mungkin. Ya, jadi ujian berbanding lurus dengan pertolongan Allah. Dicatat baik-baik itu, supaya kita sebagai orang-orang beriman ini tidak kebanyakan mengeluh. Kenapa banyak orang yang sering mengeluh? Karena dia tidak yakin dan tidak membaca petunjuk dari yang menciptakan dia. Itu ya, sekali lagi, kalau misalkan kita ada ujian, kita wajib meyakini bahwa Allah pasti memberikan solusi sesuai dengan ujian yang kita hadapi, ujian yang kita alami, segitu saja. Ya, misalkan kelaparan. Nggak mungkin kita kelaparan 2 minggu, bisa tidak kelaparan 2 minggu. Paling beberapa jam doang kok kita kelaparan. Pas setelah beberapa jam, pasti ada rezeki. Pasti ada rezeki, baik itu kita cari dengan ikhtiar kita, ataupun nanti ada orang yang memberikan kita rezeki melalui seseorang. Allah akan memberikan kita rezeki melalui tetangga terkadang, melalui teman kita terkadang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang kedua yang harus kita jadikan rujukan atau jadikan motivasi buat kita adalah orang kafir saja diberikan rezeki, bagaimana dengan kita yang sholat? Selesai. Pelaku maksiat masih tetap diberikan rezeki, masa kita yang katakanlah ya sehari-harinya itu maksiat kita sedikit, daripada orang yang banyak maksiatnya, kan kita masih sedikit nih misal nih ya. Karena semua orang itu pasti melakukan kemaksiatan setiap harinya. Dan tidak mungkin Allah tidak memberikan kita rezeki, cukup sampai di sana saja. Hanya saja rezeki ini berbeda-beda. Yang kebanyakan manusia menilai rezeki itu hanyalah uang ya, harta. Tetapi tidak menilai bahwa ternyata sehat itu juga adalah rezeki. Punya anak yang soleh itu adalah rezeki.
punya rumah tangga yang aman, tentram, itu adalah rezeki. Nah, makanya ya, kemiskinan itu selalu diletakkannya di mana kemiskinan? Masih ingat Bapak Ibu? Kalau misalkan orang itu merasa cukup, di mana letaknya orang itu merasa cukup? Di hati. Kecukupan itu ada di hati, kata Rasulullah. Sedangkan kemiskinan itu adanya di mana? Di mata. Coba kalau ibu nggak bisa melihat mah ya, nauzubillah, ini kan Allah kasih kita nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita tidak melihat tetangga kita beli kulkas 2 pintu, tak mungkin kita paksa suami misal, kayaknya enak ya. Kita nggak punya pelan misal ya, kita lihat tetangga beli pelan. Oh iya pelannya modern misal. Hoyong biar nggak capek ini, biar nggak capek apa nih namanya? Meratnya biar nggak capek. Sekarang mah pakainya yang tinggal tekan langsung kering kan, nah enak kan. Coba kalau kita tidak melihat itu, kita nggak akan ada niat untuk membeli hal tersebut. Makanya kalau misalkan dilihat oleh mata semakin bagus, apa yang ada di sekeliling kita bakal jadi tidak bagus, bakal jadi jelek. Nah, gitu. Bu misalkan punya kerudung sekarang nih, ada kerudung tren luar biasa, ya kerudung sudah lama pengen beli, akhirnya kerudung ditumpuk-tumpuk, tidak dipakai, itulah nanti yang dihisap di akhirat, nggak kepake. Maka kalau nggak kepake, kasih ke tetangga, kasih ke yang lain, gitu ya. Masih ingat kemarin gimana rumusnya? Jangan bilang daripada, gitu aja ya. Ini ada kerudung daripada nggak kepake. Ini ada kerudung daripada dibuang, dibuang, ngeri banget ya daripada dibuang. Jangan pakai kata-kata itu lagi. Alhamdulillah ada kerudung masih baru. Mudah-mudahan kepake. Ini kata-kata kita sekarang. Kalau makanan kemarin kita harusnya menghilangkan kalimat yang mana? Daripada basi kan. Ini barbar banget daripada basi, daripada mubazir, ini makan jangan. Ini ada makanan alhamdulillah mudah-mudahan bisa kemakan, selesai. Itu cara sekarang mah ya. Sekali lagi, kemiskinan itu adanya di mata. Merasa cukup adanya di hati. Kalau orang sudah merasa cukup mah luar biasa. Yang namanya manusia susah merasa cukup, susah merasa cukup. Sebulan misalkan 1 juta cukup tidak? Pertama cukup. Gaji suami ternyata sebulan 2 juta naik jadi 2 juta. Cukup tidak? Gak cukup, yang tadinya 1 juta misalkan cukup, 2 juta ternyata tidak cukup. Apa yang membuat dia tidak cukup? Karena aktivitas kita sudah bertambah. Kebutuhan kita melihat banyaknya barang-barang ya. Kelihatan misalnya scroll, ini kayaknya mantap ini, ternyata nggak cukup. Yang tadinya dia tidak salon, sekarang mah seminggu salon, akhirnya 2 juta nggak cukup. 5 juta sebulan, bakal nggak cukup. Kenapa? Pingin nyicil ini, pingin nyicil itu, sehingga 5 juta nggak cukup. 10 juta cukup nggak? Kita merasa sekarang karena kita belum punya gaji sebulan 10 juta ya, kayaknya cukup deh 10 juta sebulan. Kalau sudah punya gaji sebulan 10 juta tidak cukup. Apa? Angan-angan kita pingin apa? Pingin beli mobil. Akhirnya apa? Sebulan dialokasikan buat mobil. Ternyata gaji yang 10 juta habis semua buat nyicil ini, buat beli ini, buat nyicil ini. Sehingga semuanya tidak akan merasa cukup. Kapan kita merasa cukup? Kalau perut kita sudah dipenuhi dengan tanah. Apa maksudnya? Mati. Kalau sudah mati, orang bakal merasa cukup. Kalau orang sudah meninggal, apa yang mereka idam-idamkan nanti kalau misalkan dikembalikan ke dunia? Apakah kembali ke ranjang yang empuk? Apakah kembali ke rumahnya yang luas itu? Apakah akan pingin nyetir mobilnya yang luar biasa nyamannya? Tidak sama sekali. Ya kan? Atau dia pingin makan yang enak-enak, atau dia pingin minum yang tidak pernah diminum oleh orang lain? Tidak sama sekali. Kalau mereka diberikan waktu sebentar saja hidup di dunia, sebentar, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin beramal soleh. Apa contohnya? Fa'asodakoh. Saya akan bersodakoh, walaupun sebentar. Dia tidak ingin kembali ke istrinya, tidak. Dia ingin kembali melihat anaknya, tidak. Dia hanya ingin bersodakoh doang. Makanya ya, perut kita sebagai manusia ini tidak akan pernah merasa cukup kecuali perut ini dipenuhi dengan tanah alias mati. Selesai. Paham sampai di sini? Itu enaknya belajar tafsir.
Kita lanjut. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan ya dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oh, ini belumnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini belum. Ada sebuah hadis yang mengatakan, la yusibu ahadam minal muslimin musibah fayastarji'u inda musibatihi thumma yaqul Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha illa fa'ila dzalika bih. Kalau kita tidak hafal Arabnya, paham tentang Indonesianya cukup. Ya, tidaklah seorang dari kaum muslimin itu ditimpa musibah lalu ia mengucapkan kalimat istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Dibahasa sederhanakan saja. Kalau innalillahi kan kita sudah paham tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku derita ini, yang aku alami ini. Nah, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik. Atau apa kira-kira bahasa yang sederhananya? Disederhanakan, Ibu, yang penting Ibu paham. Maka kata Allah, Allah akan kabulkan semua apa yang dia minta. Oke, kalau misalkan kita dapat musibah, innalillah. Oh iya, gitu ya. Sekali lagi, kalau kita ditimpa musibah, maka kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, atau bahasa sederhananya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya apa? Kembali pada Allah. Ini sederhana namanya. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Selesai. Kemudian kita berdoa, ya Allah, berikanlah pahala atas ujian yang Engkau berikan kepadaku, dan berikanlah ganti yang lebih baik daripadanya. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Oke. Iya, sayang. Kemudian ada hadis yang lain. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya atas musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan ganti yang lebih baik. Sama saja seperti hadis yang tadi, ya. Ada juga Allah berfirman kepada orang yang anaknya itu dicabut nyawanya oleh Allah. Segede-gede gini, yang kecil-kecil ya. Allah berfirman, wahai malaikat maut, qala Allah di hadisnya ya malakal maut. Allah tidak mengatakan ya malakul Israel, tidak, ya malakul maut. Wahai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku, kata Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya? Ini bagi orang yang melahirkan kabar gembira ya, melahirkan kemudian meninggal anaknya itu. Nah, kemudian malaikat menjawab, betul ya Allah. Nah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, apa yang dia katakan si hambaku ini ketika anaknya meninggal engkau ambil nyawanya itu? Kemudian malaikat mengatakan, ia memujimu ya Allah. Kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, dia memujimu. Memuji berarti dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau musibah, anak meninggal, katakan dulu alhamdulillah. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Tuh. Allah berfirman kepada malaikat yang tadi yang mencabut nyawa anak hamba tersebut, buatkan untuknya sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Hamdi. Apa namanya? Rumah pujian. Nah, namanya di sana, nama rumahnya itu Alhamdulillah. Nama rumahnya ada namanya rumahnya. Ya, nama rumahnya Baitul Hamdi. Kata Allah,
Wasammuhu Baitul Hamdi. Berikan rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Tuh ya. Jadi sekarang kalau misalkan kita sudah meninggal sudah mendengar hadis ini, kemudian ada tetangga yang sekiranya anaknya meninggal, ada juga ya orang yang anaknya meninggal kemudian stres. Kenapa stres? Karena dia belum menerima, stres dianya. Tapi kalau kita kan sudah baca hadis ini, ada kabar berita gembira. Ada kabar gembira dari Allah bahwa Allah akan membangunkan kita rumah di surga, dan rumah tersebut namanya rumah pujian atau bayi. Baitul Hamdi ya. Kalau suaminya yang meninggal terus alhamdulillah itu dapat rumah pujian. Intinya Suami meninggal alhamdulillah dulu baru innalillah. Nah, alhamdulillah dulu baru innalillah. Tapi alhamdulillah di sini maksudnya adalah alhamdulillah ya Allah dia meninggal, tidak ada yang ini, bukan begitu. Apalagi misalkannya suaminya istrinya meninggal, alhamdulillah. Kenapa bisa alhamdulillah? Iya, saya pernah baca di hadis harusnya bilang alhamdulillah. Dia mah alhamdulillah, mah seneng dia mah alhamdulillah kan. Alhamdulillah bisa kawin deui, kan gitu. Bukan ke sana maksudnya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dia senang banget misalnya karena apa? Misalkan istrinya cerewet, setiap hari ngomel-ngomel terus. Ya, memang kalau ada misalkan perempuan tidak cerewet itu tidak normal. Kalau ada perempuan yang misalkan setiap hari diem aja itu enggak normal perempuannya. Nah, jadi perempuan mah ya, kalau misalkan dia nyenyes, udah biarkan saja. Nih calonnya para imam, biarkan saja nyeletuk-nyeletuk, biarin diem aja, diem itu orang yang baik ya, diem. Ini nyes, laki-lakinya langsung nyes juga repot. Udah diem aja, diem. Besok juga bakal kembali lagi seperti biasa kok. Itu caranya ya. Apalagi kalau udah dikasih uang belanja. Wes tuh, dijawab. Padahal kalau sudah kasih uang belanja, apa katanya misalkan dikasih uang belanja? You are the best. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini untuk orang yang menyembunyikan ilmu. Padahal sudah jelas sudah turun Alkitab, maksudnya Al-Qur'an yang sebagai pembeda tersebut. Kemudian kalau di lapangan ada seorang ustadz menyembunyikan ilmu tersebut dengan alasan misal ini mah orang awam, nggak usah ngebahas tentang ini, nggak usah ngebahas tentang perkara-perkara ikhtilaf, nggak usah membahas tentang perkara-perkara yang membuat orang jadi ribet, yang membuat orang jadi ribut, yang membuat orang jadi pecah jadi dua. Nah, ini termasuk menyembunyikan ilmu. Rasulullah itu tidak dipaksa oleh Allah untuk memaksa umatnya mengikuti beliau, tidak. Beliau hanya menyampaikan. Makanya sampaikan walaupun itu nanti terjadi perbedaan-perbedaan. Seharusnya kalau kita menyikapi perbedaan itu dengan ilmu dan dingin, dengan kepala dingin, nggak usah ngotot-ngototan, jawab dengan dalil. Jangan sampai perbedaan itu kita jadikan sebagai dalil. Paham? Jangan sampai perbedaan itu kita jadikan dalil. Akan tetapi perbedaan itu harusnya membutuhkan dalil. Paham? Atau masih ini ya? Jangan sampai misalnya Mama Meka nih. Mama Meka misalkan apa kira-kira? Oh, nggak apa-apa. Sholawat joget-joget. Atau juga kan di YouTube banyak tuh sholawatan sambil joget-joget. Sholawatan sambil ngerayu-ngerayu orang, kan? Yang anak-anak muda sekarang yang itu tuh yang ganteng-ganteng itu, yang ganteng terus dia ini terus dari perempuan-perempuannya pun gini-gini tuh di masjid atau di apalah ya. Nah, nggak apa-apa tuh juga kan ada ustadz. Hormati perbedaan, kata Mama Meka. Kemudian datang misalkan Nabil bilang itu haram, kata Nabil. Kenapa? Karena ini disebutkan dalilnya semua. Sementara Mama Meka bilang
Itu kan perbedaan apa perbedaan guru-guru kita. Dijadikanlah perbedaan tersebut sebagai dalil. Kalau Nabil mah membutuhkan dalil. Ibu berbeda. Sok dalilnya mana? Nah, Nabil mah bilang gitu. Ternyata Mama Meka tidak bisa menyebutkan dalilnya, hanya perasaan saja. Kemudian melihat guru. Oh, Ustadz itu dia sambil joget-joget, kemudian disuruh perempuan muter-muter yang gini teh gini, yang ada roknya yang ini yang melebar. Sen. Iya, sambil muter-muter tuh selawatan. Ini muter-muter. Aliran sufi. Nah, begitulah ya akhirnya kita kan hormatilah saling perbedaan mah. Tidak mungkin kita di dunia ya, yang kedua nggak ada yang muter-muter tuh ya. Iya. Terus katanya apa? Biar tenang. Tenang kan? Orang Hindu kalau berdoa dia tenang loh. Orang Buddha kalau berdoa dia tenang. Orang-orang di Bali itu mereka tinggal gini doang, misalkan apalah bahasa-bahasanya itu mereka tenang. Meditasi. Nah itulah dia, makanya meditasi orang tenang. Orang yang menyembah api juga mereka tenang. Sekarang tenangnya yang mana ini yang benar-benar kita mendapatkan ketenangan. Itu makanya ya sekali lagi justru perbedaan itu membutuhkan, ini garis bawahnya, membutuhkan dalil. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai paham? Itu mas sekarang. Emang ibu setuju selawatan sambil joget-joget? Katanya nanti Rasulullah hadir. Demi Allah Rasulullah nggak bakal hadir kalau ada yang meyakini, misalnya meyakini Rasulullah hadir. Masa Rasulullah hadir di tempat konser? Nauzubillah, masa Rasulullah hadir sama orang-orang ngerokok gitu. Tempat merokok ya ibu bayangin. Rasulullah dengan para sahabat ngerokok, ngisi pengajian, rokok. Itu ya satu. Kemudian Abu Jahalnya, Abu Lahab, dia merokok sama dedengkot sama teman-temannya. Yang mana yang cocok kira-kira antara dua karakter ini? Rasulullah atau Abu Jahal? Ya iyalah gitu. Bukan saya menyamakan ya orang mengisi pengajian dia ngerokok, menyamakan dia dengan Abu Jahal, tidak. Karakter rokok itu tidak sesuai dengan yang dikatakan wali. Kemarin kita sudah bahas ya. Wali. Wali itu ada berapa kemarin? Ada dua. Pertama wali Allah, yang kedua wali setan. Contohnya yang wali setan yang mana? Yang tidak sholat, yang tidak pakai baju itu wali setan. Paham sampai di sini ya? Sekarang kita ke hadisnya. Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Ini hadisnya sahih dari riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna manusia, angin-angin dikontrol oleh Allah ya, air laut dikontrol. Coba kita bayangkan nih, pernah nggak kita merenung ketika sebelum tidur nih? Sesekali merenung sekali tidur. Sudah berapa ruh manusia ya setiap malam itu ada di genggaman Allah. Angin diatur oleh Allah. Coba ibu setiap hari angin tengok buduk gede terus angin diatur oleh Allah ya, semua diatur. Bahkan semua binatang baik yang ada di laut dan di darat semua diatur. Pernah nggak sekali ada atau sehari saja ikan itu habis di laut? Hingga pernah nggak? Nggak bakal. Tuh coba Allah tuh maha pemurah. Walaupun Allah mah tidak pandang bulu. Apakah orang yang berlayar ini, orang yang mancing ini, orang yang ngejaring ini, orang yang pakai kapal nangkap ikan ini dia kafir atau beriman, tetap Allah mah kasih rezeki. Allah mah nggak minta imbalan. Kita beribadah itu untuk Allah atau untuk kita sendiri? Sekarang kita sholawat untuk Rasulullah atau untuk kita sendiri? Untuk kita, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah mah sudah jelas ya, sudah dijamin masuk surga. Allah, ibu, bapak, sholat atau enggak sholat, enggak ada ininya ya, tidak ada sedikit pun berpengaruhnya bagi Allah, enggak ada. Nah, walaupun misalkan orang seluruh dunia ini, isi yang ada di dunia ini, mereka paling bejat pokoknya semua, tidak akan mengubah sedikit pun atau tidak akan merubah sedikit pun kebesaran Allah, dan tidak akan menambah sedikit pun kebesaran Allah.
siapapun yang minta dikasih nggak oleh Allah? Dikasih. Atau walaupun seluruh orang yang ada di muka bumi ini minta kepada Allah, kemudian Allah berikan semua apa yang dia minta, tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Kecuali, ada kecualinya ya. Allah memberikan pengecualian. Jarum engkau celupkan di lautan, samudera itu, celupkan jarum, kemudian angkat, air yang menetes itu segitulah yang kurang. Kekuasaan Allah. Kelihatan nggak kurangnya? Walaupun segelas, ibu segelas, ibu ambil jarum, cerik angkat, nggak bakal kelihatan kurangnya tuh. Allah memberikan perumpamaan, sesamudera, selautan itu, ambil jarum, itu doang yang berkurangnya kekuasaan Allah. Azan dulu ya, jeda. Kita lanjut sekarang. Wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin. Apa maksudnya pengisaran angin? Artinya ya, terkadang Allah itu menciptakan angin, atau terkadang angin itu berhembus dengan membawa rahmat. Terkadang juga angin itu berhembus dengan membawa malapetaka, ya. Contoh angin puting beliung terkadang ya. Kalau angin yang membawa rahmat, misalkannya angin sepoi-sepoi yang biasa ya. Angin yang misalkan yang bisa mengumpulkan awan sehingga awan itu jadi satu, kemudian dia mendung, terus hujan dan lain sebagainya. Itu ya angin yang bisa membawa rahmat. Itu ya masuk. Makanya beda-beda ya angin. Itulah kekuasaan Allah itu. Ya, kadang Allah ya membuat angin itu sehingga ombak itu bisa ya, ombak itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terkadang sehingga menimbulkan tsunami seperti sekarang yang ada di Jepang ya, lagi tsunami. Ya, kita doakan ya saudara-saudara. Aduh, makasih. Nanti aku beli lagi ya Mang ya. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Artinya berjalan di antara langit dan bumi yang diarahkan oleh Allah menuju wilayah dan tempat-tempat yang mana saja yang Allah kehendaki. Inti nama Bapak Ibu, penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan isi dan semuanya ini adalah bentuk daripada kekuasaan Allah. Bentuk daripada kebesaran Allah. Manusia saja sudah diciptakan beda-beda, makhluknya ya banyak beda-beda, dari binatang beda-beda. Dari ikan, berapa ribu jenis ikan, kita kan nggak tahu, beribu-ribu. Manusia saja tuh banyak. Ini ada yang telinganya begini, matanya begini, kulitnya begini, hidungnya begini, banyak. Ya. Dari hewan yang terkecil sampai azan dulu. Komah kita sholat dulu. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.